Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 1 KS1 kelompok 6. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan materi matematika diskrit tentang penerapan graf pada bidang biologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ahmad Yasaikal, 2. Ahmad Zain Hadad, 3. Arcangela Renata Patricia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai definisi graf, jenis-jenis graf, dan yang terakhir contoh penerapan graf pada bidang biologi, yaitu pada jaring-jaring makanan. Baik, untuk yang pertama, definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE dengan notasi G sama dengan V, E. V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau dinotasikan dengan kurung kurawa V1, V2, V3, dan seterusnya hingga Vn. Kemudian untuk E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul yang secara matematis dinotasikan dengan E1, E2, E3, dan seterusnya hingga En. Supaya lebih jelas tentang penerapan suatu graf, maka ditampilkan contoh berikut. Di sini terdapat 3 graf, yaitu G1, G2, dan G3. Kita akan melihat bagaimana kita merepresentasikan graf menggunakan notasi matematis. Mari kita mulai dari G1. Di G1 terdapat 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Maka penulisannya adalah V sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk sisi-sisinya, jika kita lihat G1 terdapat 5 sisi, yaitu yang menghubungkan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Maka dapat dituliskan secara matematis E sama dengan kurung korawa, lalu kurung lagi 1,2, 1,3, 2,3, dan seterusnya. Seperti itulah penulisan untuk sisi. 1,2 bermakna sisi tersebut menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Kemudian kita lanjutkan untuk graf G2. Pada graf G2 juga ada 4 simpul, maka penulisannya sama dengan V untuk G1. Kemudian untuk sisi-sisinya, jika dilihat pada graf, ada E1, E2, hingga E7. Secara matematis, E1 menghubungkan simpul 1 dan 2, sehingga kita menuliskan 1,2. Kemudian kita lanjut ke G3. Di sini juga terdapat 4 simpul. Yang membedakan antara G3 dengan G2 adalah sisi E8. Sisi E8 menghubungkan simpul 3 dengan simpul itu sendiri, maka ada sisi 3,3. Di dalam graf, sisi E8 ini disebut dengan sisi gelang, karena titik awal dan titik akhirnya sama. Pada graf G3 ini juga terdapat sisi ganda. Sisi ganda merupakan sisi-sisi yang menghubungkan dua simpul lebih dari satu kali. Untuk sisi ganda itu tadi juga terdapat di graf G2. Sisi ganda itu seperti sisi E3 pada G2 seperti E3 dan E4. Kedua sisi tersebut merupakan sisi ganda karena keduanya menghubungkan simpul 1 dan 3 lebih dari satu kali. Begitu juga untuk sisi E6 dan E7 yang menghubungkan simpul 3 dan 4 lebih dari satu kali. Maka di penulisan E secara matematis terdapat penulisan dalam kurung 1,3 sebanyak 2 kali yang menyimbolkan E3 dan E4. Selanjutnya mengenai jenis-jenis graf yang akan disampaikan oleh Ahmad Yasaikal. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau jenis, bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda, berdasarkan jumlah simpul, atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, secara umum, graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tak terurut atau ordered pairs, jadi menuliskan sisi UV sama saja dengan VU. Lalu yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraph, dan graf semu atau pseudograph. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Lalu yang kedua adalah graf semu, adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Graf semu lebih umum daripada graf ganda karena sisi pada graf semu dapat terhubung ke dirinya sendiri. Berikut adalah contoh dari graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Selanjutnya, jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi secara umum dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, UV sama dengan VU adalah sisi yang sama. Dan yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Sisi yang berarah lebih umum disebut dengan busur atau arc. Pada graf berarah, UV dan VU menyatakan dua buah busur yang berbeda. Dengan kata lain, UV tidak sama dengan VU. Untuk busur UV, simbol U dinamakan simbol asal atau initial vertex, dan simbol V dinamakan simbol terminal atau terminal vertex. Definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah atau directed multigraph. Berikut adalah contoh gambar dengan gambar A merupakan graf berarah dan gambar B merupakan graf ganda berarah. Lalu secara ringkas jenis-jenis graf dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelang dibolehkan. Untuk yang pertama graf sederhana, sisi tak berarah dengan sisi ganda tidak diperbolehkan dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Lalu graf ganda dengan sisi tak berarah dengan sisi ganda dibolehkan dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Lalu ada graf semu dengan sisi tak berarah dengan sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelang diperbolehkan. Selanjutnya graf berarah dengan sisi berarah dengan sisi ganda tidak diperbolehkan dan sisi gelang diperbolehkan. Dan yang terakhir graf ganda berarah dengan sisi berarah dengan sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelang diperbolehkan. Baik, contoh penerapan graf yang akan kita bahas adalah tentang penerapan graf dalam membuat jaring-jaring makanan. Pertama, kita akan bahas definisi dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan dibentuk untuk mengetahui interaksi antar spesies, mulai dari spesies basal, spesies perantara, dan spesies puncak. Berikut adalah tabel yang berisi jaring-jaring makanan, yang berisi pemangsa dan mangsanya. Contohnya di sini adalah spesies beruang yang tidak memiliki pemangsa dan memiliki mangsa, rusa, tikus, dan tumbuhan. Di sini juga lanjutan dari tabel sebelumnya yang menggambarkan jaring-jaring makanan. Berdasarkan jaring makanan pada slide sebelumnya, kita dapat membuat sebuah graf GVE di mana simbol menyatakan spesies dan sisi berarah dari X ke Y menyatakan X memangsa Y. Dan kita dapat merepresentasikan spesies dengan angka sebagai berikut. Berikut adalah graf dari jaring-jaring makanan. Simbol-simbol yang ditandai dengan angka merupakan permisalan dari spesies-spesies yang ada dari tabel dari slide sebelumnya. Dari slide sebelumnya diketahui bahwa nomor 1 merupakan permisalan dari beruang, nomor 3 merupakan permisalan dari rusa, nomor 7 merupakan permisalan dari tumbuhan, dan nomor 10 merupakan permisalan dari tikus. Dari slide sebelumnya diketahui bahwa beruang memangsa rusa, tumbuhan, dan tikus.
Jadi sisi dari simbol 1 ke simbol 3 memaknai beruang memangsa rusa. Sisi dari simbol 1 ke simbol 7 memaknai beruang memangsa tumbuhan, dan sisi dari simbol 1 ke simbol 10 memaknai beruang memangsa tikus. Jadi simbol awal merupakan pemangsa, sedangkan simbol yang dituju merupakan yang dimangsa. Selanjutnya, kita bahas graf kompetisi dan graf musuh. Berdasarkan graf jaring makanan pada slide sebelumnya, dapat dibuat graf tak berarah KD, di mana X, Y anggota E apabila X dan Y memiliki mangsa yang sama, dan graf tak berarah MD, di mana X, Y anggota E apabila X dan Y memiliki mangsa yang sama. KD adalah graf kompetisi, dan MD adalah graf musuh. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Arcangela Renata. Graf kompetisi dapat digunakan untuk menemukan mangsa tingkat rendah, sedangkan graf musuh dapat digunakan untuk menemukan pemangsa tingkat puncak. Mangsa tingkat rendah adalah spesies yang tidak memangsa apapun dari semua spesies yang ada di graf. Pemangsa tingkat puncak adalah spesies yang tidak mempunyai pemangsa atau dapat dikatakan tidak dimangsa oleh spesies manapun. Berikut ini adalah graf kompetisi. KD sama dengan VE. Jika kita perhatikan, simpul 1 merupakan permisalan dari beruang dan simpul 2 merupakan permisalan dari burung. Karena beruang dan burung sama-sama memakan tumbuhan, jadi simpul 1 dan simpul 2 bertetanggaan. Simpul yang bertetanggaan memaknai bahwa mereka memiliki mangsa yang sama. Simpul yang tidak terhubung dengan simpul lainnya atau simpul terpencil memaknai bahwa mereka tidak mempunyai mangsa, tetapi mereka banyak dijadikan mangsa oleh spesies-spesies lain. Jadi, dari graf di atas, kita dapat mengetahui bahwa mangsa tingkat rendah pada graf kompetisi ini terdapat pada simpul 7 dan simpul 10, yaitu tumbuhan dan tikus. Kemudian selanjutnya ada graf musuh. Jika di graf kompetisi adalah kumpulan dari spesies-spesies yang memiliki mangsa yang sama, graf musuh adalah spesies-spesies yang memiliki pemangsa yang sama. Jika kita perhatikan, simpul 2, burung, dan simpul 10, tikus. Bertetanggaan sebab burung dan tikus sama-sama dimangsa oleh kucing dan rubah. Simpul yang tidak terhubung dengan simpul lainnya memaknai bahwa mereka tidak dimangsa sama spesies manapun. Jadi, dari graf tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemangsa tingkat puncak, yaitu simpul 1, yaitu beruang, simpul 4, yaitu rubah, simpul 9, yaitu rakun, simpul 14, yaitu kucing, dan simpul 15, yaitu serigala. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan adalah satu dari banyaknya aplikasi teori graf dalam biologi. Masih banyak penerapan teori graf dalam biologi, seperti pembacaan genom dengan graf Hamilton, graf Euler, graf de Bruijn, dan graf pohon. Dalam jaring-jaring makanan ini, kita dapat menggunakan graf berarah dan graf tak berarah sebagai bentuk pengaplikasiannya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.